stop share screen-nya Pak Nggak, Ilham. nggak langsung di Pak ini ya? Alan, Nggak satu-satu dulu ya, Pak Ketua? izin Pak Rektor, tadi saya sudah sampaikan jadi tahapannya biar nanti pendalamannya di break room Pak Rektor. Jadi Oh, seluruh di delapan Blikro. mempresentasikan biar Pak Rektor punya Oh, kesempatan ini banyak semua ya? untuk sekaligus mereview. Siap. Oh, Nanti ini untuk di- ya di ya, baik, baik, akhir baik. nanti kita sesi setelah presentasi baru masuk ke pendalaman masing-masing. Baik, silakan Nur Alan, Lasido. Baik, sudah terlihat di monitor Ya, Pak sudah, Ketua. sudah, sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua M dan terima kasih eh, Profesor Ahmad Rajavi selaku reviewer pada kesempatan hari ini. Oke, perkenankan saya akan memaparkan rencana penelitian saya terkait dengan analisis pola sebaran hoax dan hate speech pada Ormas Barisan Solidaritas Muslim di kota Bitung pasca bentrokan massa pro-Palestina dan Israel. Ya, dan ini adalah perubahan dari catatan reviewer. Jadi dari judul yang sebelumnya atau dari topik yang sebelumnya sebaran hoax dan hate speech pada kalangan tokoh agama, kemudian diberikan catatan masukan dari reviewer untuk uh, bisa lebih fokus pada objek yang akan diteliti, dan kami memfokuskan ini pada Ormas Barisan Solidaritas Muslim di Kota Bitung. Baik, yang menjadi problem statement penelitian ini berangkat dari kasus yang terjadi pada 23 November di Kota Bitung. Ada bentrok antar dua organisasi yang memiliki dua pandangan politik yang ekstrim. Yang satu yang berasal dari masa aksi bela Palestina, yaitu terwakilkan oleh BSM di Kota Bitung, bentrok dengan salah satu ormas adat Minahasa Manguni Makasiau yang dikenal pro terhadap kebijakan Israel. Dampak dari bentrok di Kota Bitung itu menjadi viral dan kemudian menciptakan informasi yang mempengaruhi sudut pandang serta memicu polarisasi dalam masyarakat, khususnya di Kota Bitung. Sebab lainnya yaitu masyarakat memungkinkan salah tafsir, kemudian berdampak menjadi pertikaian dengan eskalasi konflik yang lebih luas. Mirisnya, keterbelahan sudut pandang yang terkait kasus ini tidak hanya terjadi di tingkat lokal Sulawesi Utara, tetapi dia menggema, merembes dengan resonansi yang berlipat-lipat menjadi perbincangan global. Berikutnya adalah penyebaran informasi viral bentrokan di Kota Bitung itu memang dimungkinkan terjadi karena setiap individu memiliki kemudahan untuk berbagi informasi. Sayangnya, kenyamanan atau kemudahan tersebut justru memicu problem baru, termasuk munculnya berita bohong dan ujaran kebencian pasca bentrokan. Kita bisa lihat dari data-data survei yang diterbitkan oleh Kementerian Kominfo menyebutkan dari tahun 2018 sampai dengan tahun ini, tahun lalu 2023 itu teridentifikasi ada 11.000 lebih isu hoax. Nah, mencermati dari hasil atau survei di atas dan dengan kaitannya, dengan kita mengaitkan dengan bentrokan di Kota Bitung ini menunjukkan bahwa tingginya ketergantungan masyarakat dan partisipasi masyarakat di Indonesia yang menyebarkan dan menggunakan dan memanfaatkan berita bohong melalui platform itu meningkat. Nah, berikutnya, masalah utama dari berita hoax atau disinformasi selain sulit diidentifikasi juga memiliki kemampuan ganda untuk penyebarannya dan cenderung memiliki pola tertentu, tergantung konteks dan konten maupun objek sebenarnya. Nah, pada kasus bentrokan antar dua ormas di Kota Bitung ditemukan sejumlah konten, video, berita yang memiliki tingkat akurasi faktual yang lemah, manipulasi fakta disertai narasi ujaran kebencian. Ini berpotensi mengancam iklim stabilitas kerukunan antar umat beragama di Sulawesi Utara yang selama ini diklaim sebagai daerah yang toleran. Dengan demikian, sebaran hoax maupun ujaran kebencian pasca bentrokan antar ormas pro-Palestina dan Israel di kalangan ormas BSM di Bitung itu menjadi penting untuk diteliti. Kenapa demikian? Karena akan berdampak pada kekaburan dan pembiasan fakta dan informasi yang sebenarnya terjadi di lapangan, sehingga menimbulkan polarisasi dan ancaman konflik sosial di masyarakat karena sikap fanatik pada salah satu negara atau kelompok yang
kita percayai. Dengan demikian, penelitian ini akan berkontribusi pada upaya mitigasi, pencegahan berita bohong dan sebaran ujaran kebencian dan hate speech di tengah masyarakat majemuk di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di Kota Bitung untuk masa yang akan datang. Oke, rumusan masalah ini juga karena ada perubahan topik dan berdasarkan masukan dari reviewer, rumusan masalah saya hanya mengangkat dua, tapi ini yang menjadi elemen penting adalah bagaimana pola sebaran hoax dan hate speech pada ormas BSM pasca bentrokan massa pro-Palestina dan Israel di Kota Bitung. Dan yang kedua adalah bagaimana mitigasi sebaran hoax dan hate speech meredam polarisasi antar umat beragama di Kota Bitung. Dua poin itu yang akan menjadi rumusan masalah kami. Dan adapun kajian yang terdahulu kami mengangkat ada dua artikel yang ditulis oleh Ramadhani terkait dengan penyebaran hoax, tapi sayangnya riset tersebut hanya merujuk pada data sekunder dan yaitu menganalisis data-data yang sudah ada sebelumnya. Begitu pula riset yang ditulis oleh Zazali, gagasan riset tersebut memang sejalan dengan tema penulis usung, hanya saja memiliki perbedaan di mana riset mereka itu berfokus pada riset pilpres, sementara penulis sendiri mengambil fokus pada sebaran hoax dan ujaran kebencian yang terjadi di Kota Bitung. Sehingga ini menjadi novelty penulis, yaitu penulis akan menemukan bagaimana pola dan bagaimana pola sebaran hoax dan hate speech itu sendiri yang akan menjadi novelty yang bisa penulis klaim pada keberlanjutan dan mengantisipasi adanya upaya-upaya atau situasi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, konsep atau teori relevan, saya hanya menggunakan dua teori, tapi bagi saya ini sudah cukup, yaitu yang pertama adalah Manuel Castells dalam teorinya masyarakat jejaring. Dia secara inti dia menggambarkan masyarakat digital adalah masyarakat berjejaring yang muncul akibat dari pertumbuhan informasi dan arus informasi. Dan yang kedua adalah saya akan menggunakan teori dari filsuf Prancis Jean Baudrillard memperkenalkan teori simulasi. Teori ini akan berguna menelaah bagaimana individu atau kelompok memproduksi hoax dan menganalisis mengapa terutama dalam konteks masyarakat di Bitung BSM itu lebih mudah terpapar hoax dan ujaran kebencian. Karena bagi Baudrillard sendiri, kemajuan teknologi informasi itu memungkinkan adanya tipuan simbol dan citra dalam penyebaran informasi. Dua teori ini akan penulis gunakan sebagai pisau analisa. Dan ya, pendekatan, metode dan teknik pengumpulan data, studi kasus, studi lapangan, riset ini akan mendalami sebaran berita hoax dan ujaran kebencian pasca konflik antar ormas di Kota Bitung, khususnya ormas BSM, dengan tujuan apa? Untuk menyelidiki proses, interpretasi makna, mendapatkan pemahaman dan temuan baru yang tadi saya sampaikan. Objek penelitian adalah para anggota atau petinggi ormas BSM di Kota Bitung yang tervalidasi menjadi korban sebaran hoax dan hate speech. Sedangkan objek penelitian akan fokus pada konten yang teridentifikasi berita bohong dan ujaran kebencian dalam bentuk audiovisual maupun narasi tertulis yang viral di media sosial maupun media lainnya. Jenis penelitian ini mengusung metode kualitatif. Sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menarik informasi dari anggota ormas BSM, menganalisis beberapa video, narasi tertulis, kemudian sedangkan data sekunder diambil dari studi telah pustaka, berita online, dan sebagainya. Observasi teknik pengumpulan data, peneliti akan menempuh observasi, wawancara, dan studi dokumen. Kemudian teknik analisa data, ada beberapa cara. Yang pertama, mentranskripsikan rekaman dari informan. Kedua adalah melakukan analisis isi. Kemudian yang ketiga ada analisis tematik. Kemudian yang keempat adalah akan mencoba menginterpretasi makna-makna yang penulis dapatkan. Dan target outcome adalah Sinta 2, ini diniatkan untuk Sinta 2. Ya, sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Alan. Bapak Ibu sekalian saya hormati. Ini mengingat waktu ya, ini hari Jumat. Izin Pak Rektor ini. Ya, kalau berkenan Pak Rektor mungkin biar waktu bisa lebih efisien, apakah polanya langsung kita komentari per presenter saja atau bagaimana? Iya, Saya begitu. kembalikan ke Pak Rektor. Ya, Oke, begitu. siap. Biar nggak terlalu lama kan saya juga. Baik, iya. Oke, baik. Jadi dengan demikian mohon Pak Ilham saya
mohon Pak Ilhamsa untuk bisa mencermati. Ini Siap, siap. beliau akan segera memberikan catatan ya, dan semua kita Bapak Ibu sekalian agar bisa menginternalisasi. Mana tahu ya ada catatan untuk subjek A, tapi juga bermanfaat untuk subjek B, C dan seterusnya. Baik, disilakan Pak Rektor. Ya, baik. Ini apa Pak Ilhamsah Pak dengan Ilhamsa Pak Rektor siap. dengan Pak Nur Alam Masido ini punya apa namanya eh, kajian yang sama tentang konflik di Bitung. Ya, pertama sebenarnya yang perlu menjadi catatan itu adalah penelitian terdahulu tentang konflik-konflik di Bitung itu loh. Itu uh, sebaiknya juga uh, penelitian itu perlu dimunculkan, sekaligus memunculkan juga konflik-konflik di dekat Bitung, seperti di Air Madidi dan lain sebagainya, Minahasa Utara ya. Kenapa ini menjadi penting? Karena hampir semua konflik yang ada itu tidak berkelanjutan. Nah, itu sudah ada penelitian-penelitian itu kalau kita googling ya, penelitian-penelitian itu, sehingga masih adakah korelasi dari penelitian yang lama dengan penelitian yang saat ini, atau malah itu menjadi temuan baru Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ilhamsah ya, kalau judulnya betul tadi ya, kalau judulnya hanya murni Muslim itu akhirnya identiknya ini masalah punya orang Islam, karena di sini dalam menjaga kerukunan antar umat beragama pasca konflik. Nah, itu bagi saya agak apa ya, mohon maaf, kita bicara masalah konflik agama, kemudian ingin menemukan tentang bagaimana menjaga kerukunan beragama, tapi kok yang ditembak hanya Muslim. Saya kira penting, karena yang kemarin itu bermasalah itu juga eh, bukan sekedar masa Islam Kristen, tapi juga ada organisasi. Silahkan nanti apakah memang mau diidentikan. Jangan-jangan malah orang-orang Bitung itu malah nggak tahu mereka yang ribut kemarin. Nah, gitu. Jadi silahkan apakah mau Muslim Kristen atau langsung saja organisasinya yang ditunjukkan, sehingga betul-betul YIN Manado memberikan gambaran hasil penelitian ini kepada teman-teman kita Muslim Kristen di Sulawesi Utara, khususnya Bitung, tidak terjadi konflik yang sama. Kemudian yang ketiga, jadi tadi yang pertama adalah tentang bagaimana menghadirkan penelitian terdahulu dari konflik Bitung dan daerah terdekat dari Bitung. Kemudian judulnya dengan identik hanya pada Muslim saja. Ya, selanjutnya adalah perlu ini apa ya? Kalau dari temuan yang lama tadi seperti yang saya sebutkan itu bisa ditunjukkan, maka fokus penelitian ini nampak. Karena kalau mohon maaf, ini kan masih hangat ya, bentrok ini kan masih hangat. Jadi seolah-olah ini baru, padahal bentrok itu sudah sering terjadi. Sampai sekarang malah masih ada tempat-tempat yang dimungkinkan untuk bentrok terus, meskipun tidak disebutkan sebagai bentrok agama. Tapi kan ini pernah menjadi bagian dari tempat persinggahan, dan dulu pernah hampir FPI datang satu kapal besar kan, karena ada konflik itu. Nah, itu saya kira ada penelitian-penelitian terdahulu yang nanti fokusnya akan nampak. Ya. Nah, termasuk Pak Alan, saya langsung aja ya, Pak Alan. Oh ya, untuk outline-nya nanti kalau yang ini Pak Ilham saya, outline-nya bisa tunjukkan yang per bab ya, outline-nya itu. Pak Nur Alanas itu ya, judul ini apa? Terlalu sudah menjadi apa? Kayak jadi jawaban judul ini. Nah, padahal judul seharusnya menunjukkan apa sisi masalah.
ya. Dan saya harap nanti ada membentuk judul yang lebih rapih lagi, yang lebih tertata, tanpa harus misalnya menyebutkan analisis pola misalnya, tapi langsung pada konteks misalnya adalah sebaran hoax dan head speech pasca bentrok di Bitung, kan bisa juga. Kemudian sama seperti tadi ya, penelitian terdahulu. Nah, Pak Alan, ini kan kalau hasil kemarin di berita itu, ya kita kan harus rujuk juga berita ya. Hasil berita itu kan menjadi masalah siapa yang dahulu menerima izin. Jadi itu pun menjadi hoax. Ada yang mengatakan Muslim, ada yang mengatakan BSM. BSM itu Muslimnya ya, yang Kristennya itu apa itu? Apa itu yang Kristennya? Brigade Lupa saya. Mamuni. Mamuni Makassau ya. Mamuni Makassau. Nah, apakah itu yang mau langsung dirujuk? Saya kira menarik. Karena konflik itu apakah karena ada organisasi yang mengerahkan atau murni punya agama. Nanti tolong ditelaah. Kalau lebih mudah meneliti organisasinya dan itu yang karena dia bisa menggerakkan orang banyak, kan itu prinsipnya. Saya kira itu menjadi lebih menarik karena mereka punya patron dan punya anggaran organisasi. Ya. Saya kira itu poinnya Pak Ketua. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Ya. Baik, selanjutnya mohon bersiap-siap ya, Pak Kamil. Nah, ini sebelum dipresentasikan Pak Kamil, saya perlu informasikan ya karena terkait waktu ya. Ini hari Jumat, dia tentu Ya. punya kesibukannya. Jadi kita mohon lebih dipadatkan presentasinya tuh langsung pada poin-poin ya, pointer. Bahkan mungkin jika dimungkinkan ya, termasuk catatan review beliau kemarin dan atau para reviewer lain, itu saja mungkin yang menjadi titik tekan. Silakan Pak Kamil. Oke, terima kasih Ketua. Izin share screen.